Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Pernahkah kalian bermain benda ini? Apa yang kalian rasakan ketika api sudah menyala selama beberapa saat? Mengapa demikian? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Tetap semangat ya. Anak-anak, pernahkah kalian membantu ibu memasak sayur? Tahukah kalian mengapa sayur yang ada di dalam panci bisa matang? Peristiwa saat ibu memasak menunjukkan bahwa panas dapat berpindah. Bagaimana cara perpindahan panas pada benda-benda yang ada di sekitar kita? Itulah yang akan kita pelajari kali ini. Saat ibu memasak sayur, api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran dalam panci menjadi matang. Ini menunjukkan bahwa panas dari api kompor berpindah ke dalam panci, kemudian berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran menjadi matang. Peristiwa ini membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan panas melalui 3 cara, yaitu konduksi atau disebut juga dengan hantaran, konveksi disebut juga dengan aliran, dan radiasi disebut juga dengan pancaran. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contoh, panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya, air yang direbus dalam panci hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya yaitu panas sinar matahari yang bisa sampai ke bumi. Agar kalian lebih jelas lagi penjelasan tentang konduksi, mari kita bahas bersama. Konduksi. Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran, yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Jadi, yang berpindah hanya energi panasnya saja, sedangkan zat perantaranya tetap atau tidak ikut berpindah. Konduksi bisa diumpamakan seperti kalau kalian ingin memindahkan sebuah buku secara estafet. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, buku diibaratkan sebagai energi panas, sedangkan keempat anak ini diibaratkan sebagai zat perantara. Buku akan dipindahkan dari anak A
ke anak D. Maka cukup dengan memindahkan dengan cara menghantarkan buku dari anak A, kemudian diberikan ke anak B, selanjutnya diberikan ke anak C, dan yang terakhir sampailah ke anak D. Jadi anak A, B, C, dan D tetap di tempat. Sedangkan yang berpindah hanya bukunya saja. Inilah perumpamaan konduksi. Sekarang kalian jelas bukan? Peristiwa konduksi yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat kita membuat teh panas, kita memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, maka lama-kelamaan ujung sendok yang kita pegang juga akan terasa panas. Contoh lainnya yaitu saat kita menggoreng, ujung spatula yang kita pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Contoh berikutnya adalah setrika listrik. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas dan panas dari elemen ini akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, untuk menyelidiki perpindahan panas secara konduksi, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan adalah: yang pertama, sebuah sendok dari logam. Kemudian, sebuah gelas bening dan juga air panas atau air hangat. Langkah-langkahnya adalah kita tuang air panas ke dalam gelas bening. Kita tuang. Kira-kira sampai sekian. Kemudian kita ambil sendok logam yang sudah disiapkan. Sebelumnya kita sentuh dulu ujung sendok logam tersebut. Kita rasakan ujung sendoknya. Terasa dingin. Selanjutnya, sendok logam tersebut kita masukkan ke dalam air panas. Kita tunggu beberapa saat sendok tersebut berada sebagian di air panas. Setelah beberapa waktu, kita pegang kembali ujung sendoknya. Kita pegang, kita rasakan perbedaan apa yang terjadi. Dari yang sebelumnya, sendok terasa dingin, kemudian dimasukkan ke dalam air panas, ujung sendok kita pegang terasa panas. Terasa panas. Hal ini membuktikan bahwa panas dari air panas yang ada di gelas bening tersebut berpindah ke ujung sendok tanpa menyentuh airnya. Inilah yang dinamakan perpindahan panas secara konduksi. Kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan tadi adalah peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Nah, bertambah lagi bukan ilmu yang kalian dapatkan? Banyak cara untuk mendapatkan ilmu. Salah satunya adalah dengan membaca bacaan di media cetak. Salah satu media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini adalah buku. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab.
yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Untuk mengetahui informasi dalam bacaan, kita bisa mencari kata-kata kunci yang ada dalam bacaan itu. Kita juga harus mengetahui arti dari kata-kata sulit yang ada dalam bacaan tersebut. Arti dari kata-kata sulit dapat kita cari di kamus. Nah, tugas kalian adalah bukalah buku paket, kerjakan tugas yang ada di halaman 71, yaitu mencari arti kata dan membuatnya menjadi kalimat. Cukup sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.